Assalamualaikum. Halo semuanya. Kenalin gua Dian Iyoy dan itu istri gua Bastian. Istri. Kaget. Ini istri gua Musdalifah Basri. Gua bisa pastiin ini satu-satunya episode somasi yang suami jadi peserta, istri jadi pembawa acara. Di sini kita bisa lihat ya, status gua di keluarga kayak gimana. Gua nih yang nyuci, nyapu, nyetrika. Dia kayak gini nih nontonin persis. Ini anak pertama, itu anak kedua. Bukan, sama-sama gundul. Anak gua. Istri gua pernah tampil di somasi. Alhamdulillah pecah. Kami pulang bawa uang. Tapi di tengah perjalanan, istri gua dapat telepon dari manajernya. Katanya somasi harus tag ulang karena audionya hilang. Hei, kok bisa? Channel yang bintang tamunya orang-orang penting kayak Pak Prabowo, Mahfud MD, Ragia Jerman. Ngetek video, audionya hilang. Ini yang pesulap bukan Om Deddy doang ya? Timnya juga. Ngilangin suara. Istri gua nangis-nangis. Karena kalau nggak mau tag ulang, duitnya tuh harus dibalikin. Ya Allah, dibalikin loh. Nih denger ya orang audio nih ya. Kalau sampai video somasi gue audionya hilang, gue udah ngerekam sendiri. Ini backupnya nih. Yang bikin gue penasaran, Om Deddy ini tahu nggak sih sebenarnya alasan sebenarnya kenapa video Musdalifah harus di-tag ulang? Tahu nggak Om Ded? Apa? Harus di-tag ulang tahu? Alasannya kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Jago juga timnya. Bisa ngibulin juara dunia mentalis loh. Iya kan? Istri gue nangis-nangis coy. Sumpah. Tapi nggak lama ada telepon lagi tuh. Katanya kalau mau tag ulang itu akan dapat bill-in dan diposting di Instagram istri gua yang nilainya tuh jutaan. Itu dia lagi nangis langsung berhenti. Dia bilang, oke kita tag sekarang. Emang tau banget duit dia. Tag kedua aman teman-teman. Tapi tahu nggak? Selang beberapa hari timnya Om Deddy ini ngechat lagi. Dalam hati gua, apalagi nih yang hilang. Kemarin audio. Jangan-jangan sekarang kameramennya lupa buka tutup lensa ya kan? Udah di-tag tapi hitam. Chatnya tuh kayak gini teman-teman. Halo Kak, maaf baru kabarin lagi. Ini klien batal naikin di Instagram terkait dengan ganti logo. Jadi maaf banget, uangnya dikembaliin lagi ya. Hei! Marah cowok. Kok bisa sih? Perkara ganti logo, gagal kerjasama. Udah gitu di Instagram istri gua doang. Faktanya sampai sekarang di YouTube-nya Om Deddy masih ada. Logonya masih sama, nggak diganti logo Gerindra, enggak. Yang tampil juga masih istri gua, nggak diganti Adul. Semua teman-teman, kalian nih kalau jadi gua bakalan kesel juga. Gua bukan yang nggak mau transfer balik, tapi uangnya udah kepake. Dari kejadian itu, istri gua bilang ke manajernya, kita nggak usah kerja sama lagi sama tim Om Deddy. Kalau mereka ada ngechat, bilang aja ini nomor manajernya Limbat. Makanya kemarin pas jadi host, ngechatnya tuh Ate, ya kan? Bukan Kak Juju. Karena Kak Juju beneran ngechat manajernya Limbat. Beneran, istri gua tuh kesel banget sama somasi. Makanya itu yang tadi tuh materi titipan dia. Iya. Gua mana berani. Gua masih butuh hadiah somasi. Beneran deh. Buat bayar biaya sekolah anak.
Belum gue bayar ini nih. Ini ya, bukti tagihannya nih. Sekolah anak gue 12.900.000. Ini sampai, kalau sampai gue nggak jadi juara somasi ini, anak gue nggak jadi sekolah. Beneran dah. Masalahnya duitnya udah kepake sama gue buat beli knalpot. Salah. Ini anak gue nggak jadi sekolah, tapi tiap pagi tetap gue antar ke warkop. Emang Om Deddy tega ngeliat bapak-bapak ya kan sama anak kecil pakai seragam lengkap. Pagi-pagi bukannya belajar malah nontonin orang bikin mie rebus ya kan. Ini gimana nasib generasi emas kita Om Ded? Harus dapat pendidikan yang cukup. Gak cuma dari makan siang gratis doang. Yes. Happy dia. Semangatin. Dan gue ini dari Citerep teman-teman. Sebelumnya pernah ada Irgi Tampia di sini. Bahas 6 kepala desa yang korupsi dana Samisade. 1 miliar satu desa. Di wilayah Kabupaten Bogor. 1 miliar itu duit semua loh. Gak ada kertas HPS yang gak ada. Kasus itu tuh kena banget di gue teman-teman. Karena bapak gue mantan kepala desa di daerah Citerep. Tapi alhamdulillah selama menjabat bapak gue aman. Gak ketahuan. Yang nemuin emang goblok, kades baru. Tapi enggak teman-teman, bokap gua nggak pernah korupsi dana Samisade. Karena waktu itu programnya belum ada. Perkara belum ada. Kalau ada mungkin bisa korupsi, bisa jadi. Tapi jujur dah, bapak gua selama menjabat tuh bagus. Buktinya jalan desa rapih, bansos merata, setiap keluarga dikasih kasur Palembang. Tapi efeknya keluarga gue yang susah. Gue tuh hidup biasa aja, jauh dari kata mewah. Bokap gue aja motornya Astrea loh. Sedangkan Linmas di kantor dia, motornya Vario Racing. Gue pernah bilang kan ke bokap gue, Pak, gak mau ganti motor. Itu motor Linmas bisa buat balapan loh. Gak apa-apa, motor dia bisa buat balapan di jalan, tapi gak bisa ngebalap karir bapak di pemerintahan. Dalam hati gue, siapa juga kan yang mau ngebalap karir pejabat jujur. Gak ada duitnya bro. Dan bokap gue juga ngelarang gue gitu buat pakai powernya dia di kehidupan bermasyarakat. Gak bisa tuh gue semena-mena kayak ngatain orang goblok ya kan. Mukulin dokter koas, gak bisa gue. Bahkan nih, gue pernah ngelamar jadi buruh di pabrik daerah desa gue, ditolak. Gue sempat mau bilang gitu, kalau gue ini anaknya kepala desa, tapi bokap gue ngelarang. Padahal kalau bokap gue ngizinin, itu jangankan jadi buruh, jadi wakil kepala desa bisa gue. Kayak wakil presiden sekarang kan. Bapaknya powernya kuat banget itu. Bokap gue juga kalah jauh lah. Dan entah kenapa gitu, gue tuh selalu hidup di bawah power orang terdekat gue. Dulu power dari bokap gue kan sebagai kepala desa. Sekarang dari istri. Jujur teman-teman, kalau nggak ada istri gue tuh komika biasa. Sama kayak dia nih. Yang berharap gue menang terus dikasih 200 kan. Tapi beda dengan bokap gue. Istri gue tuh ngizinin gue buat pakai powernya dia sebagai komika nasional. Itu gue manfaatin buat ngajak komika-komika komunitas ikuti konten gue. Tapi gue siksa. Ada yang gue jadiin cong. Bahkan ada yang gue jadiin tikus loh. Itu dia protes waktu itu kan, ngambek gitu. Tapi setelah gue kasih 200, dia bilang, gue siap jadi apa aja. Ya walaupun gue bisa pakai power istri gue gitu, tapi gue juga harus tahu batasan. Jangan sampai nyinggung perasaan dia. Karena kalau sampai nyinggung perasaan dia, itu gue yang dijadiin tikus di konten. Dan di sini gue tuh kayak ngerasa punya kesamaan gitu sama Om Deddy. Nah. Kita tahu lah ya Om Deddy punya power karena di backup sama Pak Prabowo. Ya kan? Buktinya di somasi kita bebas bahas apa aja. Ngomongin rezim, ngomongin menteri, ngomongin Gibran, bahkan ngomongin Pak Jokowi. Tapi batasannya jangan sampai nyinggung Pak Prabowo. Kalau sampai nyinggung itu bakal disensor kayak materi Bang Panji. Kan
Gimana kalau nggak disensor, Om Deddy yang dijadiin tikus. Dipanggil ke istana, dikejar-kejar sama Bobby. Iya, mobil gara-gara. Terima kasih gue